Kerajaan Maritim Nusantara. Pencatatan sejarah Kerajaan Sriwijaya oleh Kekaisaran Tiongkok. Sekitar 2000 tahun lalu, kapal-kapal dari Nusantara telah melakukan misi dagang ke Afrika. Tetapi aktivitas dagang yang paling jelas terjadi pada era Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-5 Masehi. Palembang menjadi ibu kota yang memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk perdagangan antara India dan Tiongkok. Saat itu, India dan Tiongkok adalah dua negara benua dengan komoditas perdagangan yang begitu besar dan saling membutuhkan. Selat Malaka menjadi pintu gerbang dari kedua negara untuk saling melakukan aktivitas perdagangan. Walaupun letaknya cukup jauh dari Selat Malaka, Kerajaan Sriwijaya mampu mengendalikan perdagangan di jalur ini. Pengendalian ini membuat Sriwijaya mampu mengumpulkan produk-produk hasil pertanian dan hutan serta laut di pelabuhan-pelabuhan yang ia miliki untuk kemudian turut dalam perdagangan dengan India dan Tiongkok serta bangsa lain di Selat Malaka. Produk-produk ini mencakup di antaranya, timah, kamper, mutiara, tulang, penyu, cendana, gading, tanduk, dan gaharu. Selain itu, diperdagangkan pula kina merah, rotan, pinang, dan nyiur. Untuk menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi, Kerajaan Sriwijaya membangun kekuatan keamanan yang tangguh. Kekuatan mereka mampu melindungi perairan dari pembajakan dan serangan dari negara lain. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya membangun hubungan baik dengan Tiongkok lewat pengiriman upeti. Kalau tidak ada kemungkinan Tiongkok akan menyerang Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Sriwijaya dapat lebih dahulu menguasai Semenanjung Malaya sebelum Tiongkok bergerak melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Hubungan diplomatik dengan India juga dibuat dengan memberikan hadiah wihara di Nalada. Hubungan diplomatik Kerajaan Sriwijaya dengan Tiongkok memberikan manfaat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan Kekaisaran di Tiongkok melakukan pencatatan historis tentang Kerajaan Sriwijaya yang kemudian dapat dijadikan salah satu sumber utama bagi ahli sejarah untuk menggambarkan seperti apa Kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Sebagai contoh, dikabarkan dalam sejarah dinasti Sung antara tahun 960-1279 bahwa Kerajaan Sriwijaya mengawasi masuk keluar kapal dan pernah menggunakan rantai besi untuk menjadi batas bandar. Tahun 1178, Kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan untuk mendirikan perwakilan dagang di Cuancou, Fukien, karena telah mendapatkan izin dari Kaisar dinasti Sung.
Kitab Sejarah Ying Yai Seng Lan, 1416, mencatat bahwa kapal-kapal keluar masuk Selat Pengcia, Bangka, kemudian mudik ke hulu memasuki Sungai Musi yang semakin lama semakin sempit untuk akhirnya sampai di ibu kota, yaitu Palembang. Pada masa jayanya, catatan Tiongkok tahun 1225 menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menguasai 15 kerajaan. Nama-nama kerajaan ini, bahkan nama Sriwijaya sendiri, diadaptasi ke bahasa Tionghoa yang memerlukan kecerdikan ahli sejarah untuk menafsirkan. 15 kerajaan bawahan Sriwijaya, antara lain adalah: Nomor 1 Kerajaan Pongfong ditafsirkan Pahang. Nomor 2 Kerajaan Tongyanong ditafsirkan Trengganu. Nomor 3 Kerajaan Ling Yasikia ditafsirkan Langkasuka, Langkawi. Nomor 4 Kerajaan Kilantan ditafsirkan Kelantan. Nomor 5 Kerajaan Foloan ditafsirkan Selangor, Sungai Dungun, Trengganu. Nomor 6 Kerajaan Jiloting ditafsirkan Jelotong, Penang, Sungai Cereting, Trengganu Pahang. Nomor 7 Kerajaan Sien Mai ditafsirkan Semang, Semawe, Semarang. Nomor 8 Kerajaan Pata ditafsirkan Batak Sungai Paka, Trengganu. Nomor 9 Kerajaan Tan Maling ditafsirkan Tamralingga, Ligor atau Nahon Sri Tamarat, Thailand, Tanah Melayu, Tembeling, Pahang. Nomor 10 Kerajaan Kialohai ditafsirkan Tegrahi, Thailand Selatan. Nomor 11 Kerajaan Palinfong ditafsirkan Palembang. Nomor 12 Kerajaan Sintu ditafsirkan Sunda. Nomor 13 Kerajaan Kinpi ditafsirkan Kampa, Kamboja. Kompeh, Jambi. Nomor 14 Kerajaan Lan Muli ditafsirkan Lamuri, Aceh. Nomor 15 Kerajaan Silan ditafsirkan Sailan, Sri Lanka. Masa akhir Kerajaan Sriwijaya pun tercatat di sejarah Kekaisaran Ming. Pada akhirnya, Sriwijaya dikalahkan oleh Jawa setelah melalui berulang kali peperangan. Setelah kekalahan Sriwijaya, Raja Jawa menamakan Sriwijaya sebagai Ciu Ciang, yang berarti Pelabuhan Lama. Kejadian ini berlangsung tahun 1377 di mana Palembang dihancurkan dan ditelantarkan sehingga menjadi sarang perampok. Artinya, penghancuran Sriwijaya bukan untuk menaklukkannya secara politik tetapi untuk melemahkan penguasaannya terhadap perdagangan dan mengalihkan pusat-pusat dagang strategis dari Sriwijaya ke Jawa. Masa kejayaan Sriwijaya akhirnya berganti tetapi pergantian ini tidak memadamkan ekonomi maritim Nusantara. Walaupun Jawa adalah kerajaan yang cenderung berorientasi darat, mereka juga membangun ekonomi maritimnya sendiri. Kerajaan Jawa terbesar sebelum masa penjajahan adalah Kerajaan Majapahit.